Anda kembali di iNews Siang, pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menanam 1.028 bibit mangrove. Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang bertepatan pada tanggal 28 Oktober, penanaman bibit mangrove ini diharapkan mampu mencegah abrasi dan menjadi sumber pendapatan bagi nelayan sekitar. Selain kegiatan penanaman bibit mangrove, acara ini juga diisi dengan pembagian paket sembako kepada warga sekitar. Sementara di lokasi yang tidak jauh dari penanaman mangrove, penjaga laut bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung menggelar Aksi Muda Jaga Iklim 2022. Aksi ini dilakukan dengan menanam mangrove secara serentak di 279 titik di seluruh Indonesia. Ya pemirsa, bagaimana aksi para pemuda menanam bibit mangrove di kawasan hutan mangrove di Tangerang Mangrove Center? Sudah ada rekan kami Nasta Syafrina di sana. Selamat siang Nasta, bagaimana antusias peserta atau pengunjung mengikuti aksi tanam mangrove di sana? Wilson, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2022, penjaga laut beserta stakeholder lainnya menggelar aksi Anak Muda Jaga Iklim 2022. Dalam aksi ini pun juga dilakukan secara serentak, yaitu di 279 titik yang ada di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Wilson, Safa, dan juga pemirsa, dalam hari ini juga saya sudah berada di salah satu titik, yaitu di titik utama di Mangrove Center yang ada di Tangerang. Di sini masyarakat menanam 2.000 mangrove, dan tidak hanya itu, di sini juga diikuti mengingat adalah Hari Sumpah Pemuda, diikuti oleh generasi muda mulai dari anak sekolah hingga mahasiswa yang berada di seluruh Indonesia. Namun juga pantauan kami pada saat ini pun juga untuk acara ini baru saja selesai, dan diharapkan juga dengan acara ini khususnya generasi muda ini diajak untuk selalu mengenang Sumpah Pemuda dan juga mendalami Sumpah Pemuda, dikarenakan juga ini akan membawa dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu menjaga lingkungan dan juga alam yang ada di Indonesia serta iklim yang ada di global ini. Tidak hanya itu, 279 ini juga berada di titik lainnya seperti di Aceh, Maluku, Bengkulu, dan juga kota-kota besar lainnya. Wilson, Safa. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, elektabilitas Partai Perindo terus mengalami kenaikan. Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Partai Perindo menembus angka 4,5%, melampaui sejumlah partai politik di parlemen saat ini. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas Oktober 2022, Perindo mampu menembus ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Berdasarkan survei pada bulan Juni 2022, Perindo baru meraih 3,3%. Namun dalam waktu singkat, Perindo mampu melesat mengungguli dua partai politik senior, yakni Nasdem, PAN, dan P3. Pada survei yang digelar pada Oktober 2022 ini, elektabilitas Perindo meningkat menjadi 4,5%. Disusul Partai Amanat Nasional atau PAN dengan elektabilitas sebesar 3,1%, dan yang terakhir P3 dengan elektabilitas sebesar 1,7%. Tidak hanya Litbang Kompas, pada survei Indonesia Political Opinion atau IPO, Partai Perindo berhasil masuk ambang batas dengan elektabilitas 4,7%. IPO memprediksi Perindo lolos ke Senayan pada pemilu legislatif 2024. Ya, tentu kita setinggi-tingginya tadi sudah saya sampaikan bahwa 4,7 hari ini atau 4,5 hari ini harus kita duplikasi, akan dioptimalkan agar Partai Perindo itu mencapai double digit. Paling tidak 10% harus didapatkan dalam pemilu yang akan datang. Maka tentu kita akan mengarah kepada pemenangan bagaimana 10% ini bisa kita dapatkan dengan berbagai hal. Misalkan program harus lebih masif. Yang kedua, kita juga menginginkan kualitas caleg juga harus jauh lebih baik. Yang ketiga juga struktur harus jauh lebih siap untuk menyambut target partai. Yang keempat juga kita akan mempersiapkan saksi dalam pemilu nanti selengkap mungkin, sesiap mungkin, semilitan mungkin, agar mereka bisa menyelamatkan
dan sekaligus menjaga suara partai yang dipilih oleh rakyat ke Partai Perindo. Kini, Partai Perindo tengah melakukan penjaringan dan penempatan calon legislatif sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas tokoh pada dapil. Orientasi Partai Perindo ini sebagai bentuk pemenangan jelang pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana, iNews Siang akan kembali usai jeda dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.